Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Umi Desi di Dufa Channel. Nah, hari ini Umi akan menjelaskan tentang pahala dan keutamaan berkurban, ya. Berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari raya Idul Adha. Nah, di hari raya Idul Adha kita disunahkan untuk berkurban. Nah, adik-adik, sebelum Umi menjelaskan tentang keutamaan, kita harus tahu dulu nih, apa sih hukum dari berkurban? Nah, hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Umi, mengapa sih kita harus berkorban? Nah, sekarang Umi tanya nih sama adik-adik semua. Kita ciptaan siapa? Allah. Ibu kita, ayah kita, nenek kita, kakek kita ciptaan siapa? Allah, kan? Bumi, langit, pohon, laut, sungai, gunung, ciptaan siapa? Allah juga. Nah, artinya dunia beserta seluruh isinya, semesta alam ini adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena semua adalah milik Allah, kita hanya dititipi, adik-adik. Ya, hanya dipinjamin. Nah, mengapa kita harus berkorban? Untuk mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang kita miliki saat ini adalah miliknya Allah. Ya, kita suka lupa. Kita suka lupa kalau semua yang kita miliki itu adalah milik Allah. Dan kita harus ingat bahwa yang kita miliki itu hanya diberikan hak pinjam oleh Allah, bukan hak milik. Ya, hanya diberikan hak pinjam. Jadi kalau kita pinjam punya orang, kalau diminta balik kita kasih nggak? Kasih kan, otomatis kan? Nah, begitu juga dengan harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki, semua yang kita miliki adalah milik Allah. Allah cuman ingin keikhlasan kita untuk memberikan sedikit harta kita di jalannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim memberikan harta terbaiknya karena wahyu Allah. Siapa harta terbaiknya? Ismail, ya, walaupun Allah gantikan dengan seekor domba, tapi begitulah yang Allah inginkan, memberikan harta terbaik. Nah, dari sekian banyak harta kita hanya disuruh untuk sedikit memulangkan milik Allah, pinjaman, hak yang kita pinjam itu kepada Allah. Nah, itulah mengapa kita harus berkorban, untuk mengingatkan kita bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah milik Allah. Jadi kita tidak takut untuk mengeluarkan atau tidak takut untuk memberikan harta terbaik kita di jalan Allah. Nah, di hari kurban itu, di hari Idul Adha itu adalah hari yang sangat bahagia. Nikmatnya luar biasa. Nikmatnya di mana, Umi? Karena pada hari itu semua orang bergembira. Mau yang kaya, yang mampu, dia ikut bahagia. Kenapa bahagia? Karena bisa memberikan harta terbaiknya di jalan Allah. Yang miskin ikut bahagia, yang yatim ikut bahagia. Kenapa? Karena mereka bisa makan daging. Jadi di hari itu miskin, kaya, yatim, piatu, semuanya sama, semuanya bisa makan daging. Alhamdulillah. Nah, sekarang pahala dan keutamaan berkurban. Keutamaan yang pertama, kurban merupakan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Umi yakin adik-adik udah hafal kan surah Al-Kautsar? Nah, dalam surah Al-Kautsar itu di ayat 2-nya berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Ayo sama-sama kita baca. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya hendaklah engkau sholat karena Tuhanmu dan hendaklah engkau berkurban. Jadi dua ibadah ini adalah ibadah yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Kalau sholat merupakan ibadah fisik yang paling disukai Allah, sedangkan kurban merupakan ibadah harta yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain dalam surah Al-Kautsar, hadis Nabi juga ada loh yang mengatakan bahwa Allah itu suka dengan kurban. Hadis Nabi dari Aisyah ya, yang artinya tidak beramal anak Adam pada hari Nahar, yaitu Idul Adha, yang paling disukai Allah selain daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwa di hari Nahar Allah sangat suka dengan penyembelihan kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat dengan tanduk, rambut, dan kukunya. Dan kurban itu lebih dahulu jatuh ke Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Jadi darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke tangan Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkurbanlah dengan senang hati. Nah, ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah hadis dari Aisyah. Kemudian keutamaan yang kedua, hewan kurban tersebut akan jadi kendaraan di akhirat. Dalam hadis dikatakan bahwa besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan kurban itu akan menjadi tumpangan kalian di sirat atau jembatan. Jadi disuruh besarkan hewan kurban kita, berikan hewan yang terbaik, yang besar, yang gemuk, karena nanti akan menjadi jembatan, akan menjadi kendaraan bagi kita. Baik, keutamaan ketiga, pahala di setiap tetes darahnya, di setiap helai bulunya, di setiap helai rambutnya. Dan ini juga ada dalam hadis. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kurban-kurban ini? Beliau menjawab, sunnah bapak kamu sekalian, Ibrahim alaihi salam. Sahabat bertanya, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap tetes darah satu kebaikan. Sahabat bertanya lagi, pahala apa yang kami dapatkan darinya? Rasulullah menjawab, setiap rambutnya adalah satu kebaikan. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bulunya? Beliau menjawab, setiap rambut dari bulunya adalah kebaikan. Nah, jadi setiap tetes darah, helai rambut, bulunya adalah dinilai sebuah kebaikan. Keutamaan keempat, dimohonkan ampun 10 malaikat sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bisawab. Semoga apapun yang Umi sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi serta ilmu pengetahuan untuk kita semua. Oke, sekian dari Umi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada salah-salah kata. Umi ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.